Boleh. Git. Halo. Kok dimatiin sih? Mas, aku tahu dia istri kamu. Tapi kan kamu lagi sama aku. Mas, nanti pulang dari sini kamu main ke rumah aku ya. Gita. Halo, Ini siapa? maaf, Mas Trinya sedang meeting. Tolong telepon lagi nanti. Halo. Gita, apa-apaan sih kamu? Dia itu istri aku. Kalau kamu ngangkat kayak tadi, dia bisa marah. Biarin aja istri kamu marah. Kalau istri kamu marah, kan masih ada aku. Aku nggak bisa gitu. Mas Tri, kamu kok gitu sih? Ya wajar lah aku marah. Kalau kamu angkat telepon kayak tadi, sama aja kamu tuh nggak ngehargain istri aku. Dan sama aja, kamu tuh ngancurin rumah tangga aku. Mas, Ngaco kamu. Mas Tri. Awas kamu Tri, aku bakalan bikin kamu tunduk sama aku. Halo mas. Kamu jawab jujur siapa tadi perempuan yang sudah angkat telepon kamu? Dia temen aku, Nin. Gak mungkin itu teman kamu mas. Kalau itu teman kamu dia gak bakal berani angkat telepon kamu. Ya kamu harus percaya dong sama aku. Aku tuh di sini cari uang buat kamu, buat anak-anak kita. Mas aku gak mau terus dibohongin sama kamu ya mas. Aku capek sama semua kelakuan kamu yang selalu main perempuan. Ya kalau kamu nggak percaya sama aku, ya kita selesai. Halo mas. Mas. Iya Tri, mulai malam ini dan malam-malam berikut, kamu akan selalu teringat padaku. Cinta padaku, dan kamu tidak akan pernah bisa lepas dari aku selamanya. Kamu nggak apa-apa kita? Gak apa-apa. Mungkin kamu lagi sakit kali. Iya mas, kayaknya saya nggak enak badan. Ya udah kalau begitu aku antar pulang aja ya. Astaga, apa yang kamu lakukan? Kenapa sih kamu tuh ngelakuin hal yang sama lagi? Maafin aku, Nina. Mas, apa yang udah terjadi, kamu gak usah sesalin lagi. Apapun status kamu, kita ini udah dipersatukan sama jodoh. Dan apa yang sudah disatukan sama jodoh, tidak akan bisa lagi dipisahkan selamanya. Ya udah, aku berangkat kantor dulu. Tri. Mau kemana sih mas? Kan aku masih pengen sama kamu. Tadinya aku pengen kantor lagi, cuman kamu cantik sekali. Ternyata wanita itu punya semacam ilmu gaib. Dia bisa menerawang, bisa meneropong gitu. Nah, taunya saya bisa meneropong pas saya pulang ke kampung, dia bisa tahu apa yang saya lakukan dengan istri saya gitu loh. Di jam berapa dia bisa tahu gitu loh. Mas aku mau kamu jawab jujur mas. Aku tuh harus jujur apa lagi? Ya udah gini aja. Biar kamu tenang, aku pengen tanya sama kamu.
Kamu percaya sama aku? Iya Mas, tapi aku takut dibohongin sama kamu Mas. Karena aku lihat sikap kamu akhir-akhir ini tuh aneh. Halah, aneh di mananya sih, Nin? Udahlah, mulai sekarang kamu tuh nggak usah mikir yang macam-macam. Iya, semoga apa yang aku rasain itu salah, Mas. Aku cuman gak mau dibohongin sama kamu lagi. Ya kan emang aku nggak pernah sakitin kamu. Ya. Mulai sekarang, kamu tenang aja ya. Untungnya Nina percaya kalau aku bohongin. Kurang ajar. Fitri masih mesra aja sama istrinya. Kurang apa coba aku menyenangkan dia? Awas ya. Aku akan ngebuat kamu gak bisa ngelupain aku selamanya, Tri. Halo, selamat pagi Bu Gita. Iya, apa ada kabar tentang proyek kita hari ini? Kamu kok formal banget sih ngomongnya? Pasti di dekat kamu sekarang lagi ada istri kamu ya? Iya benar Bu Gita. Ibu Gita kok tahu sih kalau misalnya proyek kita memang lagi pesat? Mas, kamu kok kemarin pagi langsung kabur aja sih dari rumah aku? Tahu-tahu sekarang udah di kampung aja. Semalam jam 10:10, kamu pasti lagi bermesraan ya sama istri kamu? Oh iya benar Bu Gita. Tapi kok Bu Gita bisa tahu ya kalau jam 9:30 malam ada insiden di samping proyek kita? Cepet dong pulang ke Jakarta, aku kangen. Baik Bu Gita, kalau begitu sampai ketemu di Jakarta. Iya, terima kasih Bu. Ya mari, selamat pagi. Sampai kapanpun, kamu gak akan bisa lepas dari cengkeraman aku sampai aku melepaskan kamu. Kamu buru-buru mau balik lagi ke Jakarta? Kamu itu baru sampai tadi malam, Mas. Ketemu anak-anak aja belum. Iya, tapi aku harus ketemu klien hari ini. Gita, klien kamu. Aku udah di jalan mulai. Ibu Gita itu memang bener-bener klien aku. Oke, kalau sampai kamu ketahuan ada main lagi sama perempuan lain, aku akan tinggalin kamu. Perusahaan kamu minta kerjasama lagi dengan perusahaan saya. Benar Bu Nesa. Tapi maaf ya, saya nggak bisa lagi melanjutkan kerjasama ini. Karena kerja perusahaan kamu kurang bagus. Tapi Bu Nesa, tolonglah. Sebelumnya kan bisnis kita baik-baik aja dan tidak ditemukan kendala yang berarti. Tapi kenapa sekarang ada masalah kayak begini, Bu? Oh, kamu pengen tahu masalahnya? Masalahnya itu ada sama kamu. Masalahnya di saya, Bu. Ya, Tapi masalahnya apa ya, Bu? masalahnya kamu sekarang lebih sering datang ke tempat gym untuk menemui instruktur cantik kamu itu daripada ngurusin proyek kita ini. Tapi Bu, apa yang harus kami perbaiki agar Ibu bisa bergabung lagi dengan perusahaan kami? Tenang aja. Tapi ada syaratnya. Apa ya Bu syaratnya? Kamu pengen tahu? Gimana? Oke? Brengsek kamu, Tri. Beraninya kamu main-main sama perempuan lain di belakang aku. Awas kamu, Tri. Gita, kamu nampar aku sih? Kamu udah ngecewain aku, Mas. Ngecewain gimana? Kamu udah main kan sama perempuan yang namanya Nesa itu? Iya kan? Udah ngaku deh kamu. Gita, kita itu bukan siapa-siapa. Kamu sama aku emang saling suka, tapi kamu nggak berhak ngelarang aku. Ngerti? Udahlah, aku pengen nge-gym aja. Aku tahu, kamu ada main sama Nesa kan? Jangan kamu pikir aku perempuan bodoh. Aku bisa tahu apapun yang kamu lakukan walaupun kamu jauh dari aku. Jam berapa, menit keberapa, aku tahu semuanya, Tri.
Jangan macem-macem kamu, Tri. Jangan kamu bikin aku sampai marah dan dendam sama kamu. Kok Gita bisa tahu ya? Sekarang kamu saya pecat. Apa? Saya dipecat, Pak. Tapi salah saya apa, Pak? Kamu sudah berani merayu saya, bahkan ngajak saya kencan. Supaya saya mau kan bekerja sama dengan perusahaan ini lagi? Tunggu. Bukannya Ibu Nesa yang merayu saya terus kita... Lihat Pak, manajer Anda ini sudah berani memutarbalikkan fakta. Bahaya banget loh Pak, bekerja sama dengan orang seperti ini. Dan saya mau dia sekarang juga dipecat. Pak, saya mohon, Pak. Jangan pecat saya, Pak. Pak, Ibu Nesa lah yang bolak-balikan fakta, Kak. Bukan saya, Pak. Ya, kamu jangan bohong. Halo, security, segera kemari. Siapa? Seret orang ini keluar. Siap. Pak, saya mohon, Pak. Pak, jangan pecat saya, Pak. Pak, dia bohong, Pak. Bawa dia. Dia merayu saya, Pak. Akhirnya kita tidur berdua, Pak. Pak, dia merayu saya, Pak. Ingat, Tri. Kamu akan selamanya apes karena kamu sudah menyakiti hati aku. Dan kamu sudah memutuskan hubungan sama aku. Maaf ya, sayang. Gara-gara aku nganggur, kamu jadi dagang di pasar kayak begini. Nggak apa-apa loh Mas. Yang penting kan kita bisa mencari rezeki secara halal. Ya, semoga aku dapat pekerjaan cepat di Jakarta ya. Mari Ibu, Bapak. Ibu, Bapak, uang keamanan. Uang keamanan? Kita udah bayar uang keamanan, Pak. Lagi pula saya lurah di pasar ini. Lo mau lurah, mau camat di sini, kagak ngaruh. Kalau lo mau bayar keamanan, keamanan aja udah. Sini gak usah banyak ngeles lo. Mas udah Mas. Makasih aja paling 50.000 aja. Ya nggak bisa begitu dong, sayang. Biasaan mereka ntar minta terus. Udah Mbak, kasih aja ya Mas ya. Sekarang saya mau tanya, mau bayar keamanan atau enggak? Ya enggak lah. Apaan saya bayar? Gimana? Udah kasih. Sini. Hei, kalian dengar ya? Hah? Kalian dagang di wilayah kami, harus bayar keamanan. Kalau kalian ingin aman, jangan kayak dia. Hah? Mati juga. Dagangan istri saya, Pak. Diam, dibayar dong. Ambil. Jangan diambil semua, Pak. Itu uang dagangan, Pak. Diam lo. Hei, dari tadi dong kayak gini. Cabut. Pak, itu uang istri saya, Pak. Mentang-mentang kamu. Berani. Habis. Maafin aku ya, sayang. Halo, Pak. Iya, Pak. Sebentar, Pak. GPS saya lagi error. Ini saya lagi mau nanya dulu sama orang. Untuk Bapak bisa menghindar. Tolongin, Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Iya. Untuk Bapak. Nggak apa-apa, Pak. Selamat, Pak. Nggak apa-apa, Bu. Hati-hati ya. Hati-hati, Mas. Makasih, Mas, ya. Iya, hati-hati, Makasih, Mas, Bu. ya. Iya, makasih. Astagfirullahaladzim. Jadi, apakah benar, Pak Ustadz, kalau Gina yang mengguna-guna saya? Karena setelah saya putusin dia 5 tahun lalu, hidup saya selalu apes. Tidak ada yang mengguna-guna kamu. Tapi Pak Ustadz, kenapa hidup saya selalu apes terus? Kamu apes karena kamu merasa bersalah dengan perempuan itu. Dan terutama sama istri kamu, juga anak-anak kamu. Jadi Pak Ustadz, sekarang apa yang harus saya lakukan? Kamu minta maaflah secara langsung ke perempuan-perempuan itu. Baik Pak Ustadz, insya Allah saya akan lakukan. Syukurlah.